karena hampir 1 hari diangkut, besoknya numpuk lagi, Pak. Waduh. Iya, memang kesadaran masyarakat yang memang benar-benar masih harus diperhatikan. Tolong jangan buang sampah sembarangan. Ini saya bertemu dengan Kepala Bidang Irigasi ya, PSDPR Brebes ya, Pak Guswanto, dan bertanya mengenai irigasi ya. Itu kewenangannya bidang irigasi. Nah, Pak Guswanto, kewenangan irigasi di PSDPR Brebes itu apa bidangnya? Terima kasih Pak Teguh. Ya. Prinsip sesuai dengan kewenangan dipanggil dari Dinas PSDPR itu kebetulan kami untuk daerah perkotaan, terutama di Kota Brebes dan sekitarnya, itu memang terfokus kepada operasi dan pemeliharaan irigasi. Jadi kayak misalkan banyak rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar jaringan irigasi, kami ada tenaga lapangan untuk membersihkan. Kemudian biasanya yang sering terjadi itu sampah-sampah yang menyumbat, Bapak. Artinya ya kayak di depan polsek, kemudian di Jembatan Raja gitu kan, kadang-kadang kalau pas musim hujan atau banyak air tuh sampahnya ikut ke bawah, kadang mampet di pintu-pintu air. Itu kami angkut secara rutin. Di samping juga pembersihan seperti kemarin baru saja kami di daerah KPT itu sudah dibersihkan. Kebetulan ada kegiatan Light Karnaval, itu kami bersihkan total sampai rumput-rumput sudah bersih. Itu salah satu tugas kami. Sedangkan untuk kewenangan di daerah perkotaan itu kebetulan kewenangannya adalah pusat. BPWS Pemerintah Juwana yang diwakili di Brebes itu ada unit pengelola irigasi atau UPI. Nah, dari UPI itu yang bertugas untuk mengadakan normalisasi, pengerukan sedimen, penggantian pintu air, dan pemasangan dinding-dinding pasangan saluran. Jadi itu karena kewenangannya pusat, sedangkan kami di kabupaten hanya untuk bisa membantu untuk pemeliharaannya. Saya itu seperti itu, Pak. Nah, kalau masyarakat mengeluhkan gimana caranya? Mengeluhkan irigasi tersier ya berarti? Kami fokusnya ke saluran sekunder. Kayak depan KPT itu ya, depan KPT itu saluran sekunder itu yang kami fokuskan. Sedangkan kalau misalkan tersier dari petani juga butuh dibantu, kami juga ada tenaga lapangan. Ada tenaga lapangan. Iya, misalkan untuk bersih-bersih, untuk menggunakan bersihkan rumput, sampah-sampah, dan yang ringan-ringan lah, misalkan pemeliharaannya ada pasangan-pasangan sedikit yang rusak, kami siap membantu juga. Pesan kepada masyarakat, masyarakat masih belum sadar ya. Iya betul. Buang ke sampah di kali itu bagaimana? Itu ya saya pesan ya buang sampah pada tempatnya lah, atau dikoordinir oleh masing-masing desa. Biasanya kan desa itu ada semacam bumdes atau karang taruna yang mengkoordinir untuk membuang sampah di TPS yang nantinya harus dibuang di TPA gitu. Sedangkan memang di saluran-saluran air biasanya memang sampah-sampah itu sampah-sampah yang kayak dari pedagang, dari anak-anak yang lewat, dari anak sekolah, kadang juga dari masyarakat juga asal dibuang. Memang pada saat saluran kondisi kering itu nggak terlihat, Pak, tapi pada saat ada hujan atau ada gelondoran air itu sampahnya ikut ke bawah dan tersangkut kadang-kadang di rak atau di pintu-pintu air. Contoh di sini yang sering terjadi di depan polsek, kemudian di desa Pasar Batang itu yang daerah yang arah Resmil itu kan, kemudian di Jembatan Raja. Itu ya titik-titik sampah yang sering kita tangani. Karena hampir 1 hari diangkut, besoknya numpuk lagi, Pak. Iya, memang kesadaran masyarakat yang memang benar-benar masih harus diperhatikan. Tolong jangan buang sampah sembarangan. Terutama di saluran-saluran air. Nanti akibatnya kalau memang musim hujan bisa berakibat banjir, karena airnya tidak bisa mengalir gitu, Pak. Itu yang resikonya. Titik-titik selain dari yang tadi Bapak bilang, di mana lagi perawatan?
Sebenarnya banyak Pak, sebenarnya banyak, terutama di ada penampungan sampah di depan STIE Manggalia itu ya, di Manggalia, daerah iya. Padasugi, kemudian di arah Terlangu yang Terlalu. titik di dekat Pertigaan. Perwaskimio dekat Waskim yang ada Gitu, ya pertigaan arah Parawangan dalam itu ya. dalam ya. Dan di situ juga titik-titik sampah yang perlu kami perhatikan. Oh, berarti. Karena kalau sehari 2 hari tidak dilihat sampahnya sudah menumpuk. Iya, Itu yang tugas dari PSDPR atau tugas dari yang ya, berwenang? secara poksi itu memang kita biasanya koordinasi dengan dinas RH karena sampah itu numpuknya di saluran air Pak. Kalau kita biarkan otomatis nanti kita akan mengganggu Irigasi gitu. jalan Jadi air ya. kalau dibicara topoksi biasanya dinas RH ya. Cuman kami kan sifatnya tidak ego. Jadi memang kalau memang itu mengganggu jaringan jalur air di saluran irigasi ya kami segera angkat. Ya, ini sebentar lagi hujan ya, Musim hujan, betul. September, Oktober musim hujan. Nah, ini harusnya masyarakat beranggapan harusnya tugas pengurukan kali ya. Iya. Seperti mana Pak tugas Pengurangan kali nanti tetap kami berkoordinasi dengan yang punya kewenangan. Kadang-kadang mereka juga minta kolaborasi dari kami. Contohnya misalkan dia sudah menggerakkan alat berat, kemudian yang mau digeruk itu sepanjang 1 kilo misalkan, ternyata masyarakat butuhnya lebih dari 1 kilo. Nah, nanti kami bisa bantu, bisa berupa BBM-nya. Ya, jadi kita tetap berkolaborasi. Kadang masyarakat desa pun kalau misalkan butuh pengerukan dan mereka bisa berkolaborasi, kami mungkin BBM-nya, kemudian dari alat berat bisa dari dinas-dinas mungkin dinas pertanian atau dinas PU, kemudian masyarakat desa itu bertanggung jawab di tenaganya ya nanti bisa ada seperti itu juga. Jadi kita fleksibel Pak. Kita fleksibel. Kalau memang itu sangat darurat, sedangkan dari UPI mungkin titik-titik yang dituju masih banyak, sedangkan ada satu titik yang memang darurat sekali, kita kolaborasi. Kalau PSDPR punya alat berat beko punya? Kita nggak punya. Ya, kebetulan kita sempat beberapa kali kita alokasikan kena efisiensi dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan tahun depan Pak. Ya, doakan saja. Karena kita memang butuh sekali alat berat. Selama ini kalau kita butuh dengan masyarakat, yang kecil besar. Kita lebih efisien yang kecil. Karena kecil itu bisa masuk ke saluran yang daerahnya. Kalau yang besar itu kayak PS 200 itu memang memakan tempat. Kalau PS berapa? Biasa 75. Iya, kecil. Yang kecil itu bisa apa? Itu harganya sampai berapa? Ya? Harganya sampai berapa? Saya kurang begitu paham. Saya kurang begitu paham. Ya. Saya kira itu ya. Sudah saya ketemu dengan Pak Agus Reto selaku Kepala Bidang Irigasi PSDPR. Nah itu tadi wawancara dengan beliau itu sampai di situ mengenai alat berat ternyata harus di kedepannya ada. Ya. Itu harapannya. Sama masyarakat diharapkan jangan buang sampah di kali. Itu masalah utama. Ya oke, begitu.